A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Popok Wewe. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Emak membawaku masuk rumah. Tulangku seperti terlepas satu-satu. Beragam kejadian hari ini nyaris merenggut akal sehatku. Beberapa kali emak melantunkan sholawat dan istighfar di telingaku. Seiring azan maghrib yang berkumandang, kepala Mbak Ayu diturunkan. Aku sempat melihat ekspresi petugas polisi yang seolah-olah tak percaya dengan kejadian hari ini. Tentu saja, sejak pagi mereka telah mengitari tempat itu. Anjing pelacak hanya berhenti di bawah pohon nangka hingga mereka pikir potongan tubuh korban terkubur di dalam tanah. Ayo ke masjid saja, Mbak. Di sini sepertinya nggak nyaman, ajak emak. Aku hanya bisa menurut. Wanita berusia lebih tua dari ibu tersebut membimbing tanganku melintasi halaman. Bu Narto tergopoh menyusul setelah membereskan tempat makan dan sisa lauk yang ia bawa. Mau kemana, Dek? Panggil Mas Rama dari halaman samping. Ia setengah berlari menyusul langkahku. Mbak Nuni sepertinya sangat syok. Kami akan membawanya ke masjid. Mungkin di sana ia bisa menenangkan diri, saut emak. Dadaku berdenyut sakit. Ternyata baju bagian depan basah. Pasti karena ASI yang bocor. Saya harus memompa ASI, ucapku lirih. Di rumah saya saja, usul Bu Narto. Aku mengangguk setuju. Rumahnya lebih dekat daripada masjid. Kutinggalkan Mas Rama yang tercenung. Tanpa berusaha mencegah langkahku yang terhuyung. Aku tidak ingin melihat wajahnya untuk sementara waktu. Emak pun tahu alasanku. Suasana sekitar mulai gelap. Beberapa bayangan dan aroma-aroma aneh mulai tercium sepanjang jalan. Rasa nyeri di payudara membuatku sedikit kehilangan rasa takut. Bahkan saat kaki tak sengaja menginjak potongan tangan berkuku panjang, aku hanya memekik tertahan. Sebentar lagi sampai. Tahan sebentar ya, Mbak, hibur Bu Narto yang berjalan di depan. Emak beberapa kali menghalaukan tangan. Ia pasti terganggu dengan kemunculan makhluk di waktu petang seperti ini. Semburat jingga yang tersisa di ufuk barat semakin membuat hati tidak nyaman. Aku berusaha menahan mual karena pusing yang tak tertahankan. Tiba di rumah Bu Narto. Aku gegas membersihkan diri. Bertiga, kami sholat maghrib di ruang depan. Suami Bu Narto belum pulang sejak siang, sedangkan anak-anaknya semua sudah merantau di kota. Saat melakukan pemompaan, listrik tiba-tiba padam. Aku terdiam, sementara emak berusaha mencari senter. Bu Narto mengumpat kesal. Sepertinya ia sudah menduga akan ada hal semacam ini. Aku bisa mendengar langkah kaki menapaki ubin teras. Emak bergeming, tetapi dalam gelap, kurasakan tangannya berusaha menghalangi tubuhku yang merapat ke dinding. Bu Narto sudah merayap entah kemana. Tadi ku dengar ia hendak mengambil lilin di dapur. Hening.
Aku membetulkan baju dan menatap Nanar ke pintu. Apa Sukemi menyusulku kemari? Makhluk jahanam. Aku tidak akan membiarkan ia melampiaskan dendamnya kepada keluargaku. Desau angin di luar menggerakkan daun pintu dan jendela kayu hingga berderak. Sekelip cahaya mendekat. Bayangan Bunarto terlihat. Aku menghembuskan napas lega. Namun, belum sampai di tempat kami duduk, lilin sudah padam. Setan alas. Kalau sudah meninggal, ya sudah. Jangan mengganggu yang masih hidup, rutuk Bunarto. Emak mendesiskan lidah. Bunarto menyalakan korek, tetapi kesulitan. Sepertinya api enggan menerangi kegelapan malam ini. Aku menarik napas panjang, pasrah. Semasa hidup tidak mau bersosialisasi, saat sudah meninggal malah ngajak bertengkar, geram Bunarto. Aku sampai heran. Baru kali ini ku tahu sifat asli wanita yang terlihat lembut tersebut. Kusunggingkan senyum ketir, tetapi baru menarik bibir. Gedoran pada pintu membuat nyaliku menciut. Bunarto terdiam. Mungkin ia sedikit menyesal dengan perkataannya. Hembusan angin membawa aroma amis darah dan busuk. Aku menggenggam lengan emak erat. Dinding rumah bergetar hingga salah satu jendela terbanting kencang. Aku menjerit, diiringi emak yang mengucap istighfar dengan mulut gemetar. Bunarto menarik bajuku. Tidak ku dengar lagi umpatan kasar dari bibirnya. Tiba-tiba, sebuah benda terlempar ke dalam, menghantam televisi, lalu jatuh di hadapan kami. Bunarto mematikan korek api. Walau hanya sekilas cahaya yang tercipta, kami tahu benda apakah itu. Aku melipat kaki, menjauhkan diri dari potongan kepala yang bersimbah darah. Bau amis memenuhi ruangan, membuat perut mual. Sepi, kami tidak berani bersuara. Bahkan bernapas pun kutahan sebisa mungkin. Sirena ambulans meraung di kejauhan. Samar. Dari arah teras terdengar seperti ringkikan kuda atau tawa yang menyerupai suara hewan berkaki 4 tersebut. Emak di sampingku bergumam, menyebut asma Allah yang langsung kuikuti dalam hati. Perlahan, aroma amis menghilang. Listrik pun menyala. Aku menutup wajah, tidak berani menatap lantai yang kini terlihat nyata. Sudah pergi, bisik emak. Aku menatap Bunarto. Wanita itu berbibir pucat pasi. Beberapa saat ia hanya terdiam, pandangan kosong ke depan. Istighfar bu, ucap emak menepuk bahunya. Astagfirullah, desisnya tertahan. Ponselku berdering. Ibu menelpon. Entah kenapa, saat listrik padam tadi aku tidak kepikiran jika membawa alat komunikasi. Assalamualaikum bu, sapaku lirih. Waalaikumsalam. Bagaimana dok? Kamu mau pulang gak? Suara ibu terdengar khawatir. Bening bagaimana? Aku malah balik bertanya. Mengingat bayi mungilku tersebut membuat dada kembali nyeri. Asiku belum sepenuhnya terpompa. Bening anteng dari tadi, tapi ini asinya sudah mau habis. Ibu khawatir gak cukup buat malam kalau kamu gak pulang, ujar ibu. Aku menatap kantong asi yang baru terisi setengah. Apa ada orang yang mau kemari? Biar Nuni titipkan nasi lagi buat persediaan malam, ucapku. Nanti ibu carikan ya.
Suamimu bagaimana? Ibu lagi-lagi bertanya mengenai kondisi Mas Rama. Mengingat lelaki itu, dadaku bergemuruh. Berbagai perasaan entah menyusup dan mengaduk hati. Apa yang akan kulakukan selanjutnya? Mas Rama jelas sudah terjerumus dalam lembah hitam. Andai sore itu ia tidak mengangkat jemuran dan menemukan popok wewe yang kemudian hari menjadi jalan pintas ia mengais rezeki. Dok, panggil ibu. Ah, iya. Nuni gak tahu. Mas Rama gak ada di rumah. Sekarang Nuni sedang mengungsi di rumah Bu Narto. Soalnya aku menelan ludah. Enggan rasanya menyebut tentang Mbak Ayu, mengingat kondisi jasadnya yang mengenaskan. Ya sudah, jaga diri baik-baik. Nanti ibu kabari lagi mengenai orang yang akan menjemput Asimu untuk bening. Assalamualaikum. Tutup ibu. Waalaikumsalam. Mbak Nuni tenangkan pikiran dulu. Biar asinya banyak. Untung bening anteng ya. Emak tersenyum. Aku mengangguk. Bu Narto berdiri. Wajahnya tergurat raut gelisah. Ia menyilangkan kaki. Tak lama berjalan mondar-mandir sambil tangan menekan perut. Mau ke kamar mandi, Bu? Tanya emak. Iya. Bu Narto mengangguk malu. Mari saya antar, ajak emak. Aku gegas berdiri. Rasanya tidak nyaman jika di ruang depan ini sendirian. Lebih baik aku ikut mereka saja. Namun baru hendak melangkah, terdengar deru motor berhenti di halaman. Kami saling berpandangan. Bu Narto gegas ke jendela kaca dan menarik sedikit tirai. Mas Rama, ucapnya menoleh ke arahku. Aku bergeming. Apa Mas Rama akan menjemputku? Dek, kamu di dalam. Panggil lelaki itu tanpa mengetuk pintu. Aku memegang lengan emak erat. Kugelengkan kepala dengan ragu. Hanya emak yang tahu kejadian di rumahku siang tadi. Sukemi bisa saja datang lagi, bahkan memaksaku untuk mencelakai Mas Rama. Dek, Bu Narto. Kali ini Mas Rama mengetuk pintu cukup keras. Emak mengangguk, meminta Bu Narto agar membukakan pintu. Mas Rama, mari masuk, ajak Bu Narto melirikku. Makasih Bu, saya mau jemput Nuni, ucap Mas Rama terus terang. Mas, Mbak Nuni sepertinya harus istirahat. Biar saya dan Bu Narto menemani di sini, ucap emak tenang. Kenapa harus di sini? Di rumah kami kan bisa, tukas Mas Rama. Soalnya Mbak Nuni masih syok dengan kejadian hari ini. Biarlah Mas, di sini saja. Kalau di rumah, takutnya nggak bisa istirahat dengan tenang, jelas emak. Mas Rama mengusap wajah kasar. Ia menatapku, tetapi aku hanya melempar sedikit senyum. Benar begitu, Dek? Tanya Mas Rama. Iya, aku di sini saja, sahutku mengangguk. Ya sudah, besok pagi ayo jemput Bening. Ia mengangguk sekali, lalu berbalik pergi. Kuhembuskan napas lega. Setidaknya Mas Rama tidak memaksa. Jadi ke kamar mandi? Tanya emak pada Bu Narto. Wanita itu mengangguk.
Ia gegas menutup pintu dan berlalu ke belakang. Aku mengikuti langkah mereka meski perasaan masih tidak tenang. Benarkah Mas Rama baik-baik saja? Singkat cerita, paginya aku diantar pulang oleh emak. Semalam sekitar pukul 20.00, Pak Heru datang atas permintaan ibu untuk mengambil ASI. Aku merasa lega karena setidaknya Bening tidak kelaparan. Potongan kepala Mbak Ayu sudah disatukan dengan tubuhnya yang lain dan dibersihkan di rumah sakit. Rencananya, ia akan dikebumikan nanti siang di samping makam Mas Parga. Mengenai hasil otopsi, ia memang dinyatakan sedang hamil 8 bulan. Penyebab kematian karena serangan binatang buas. Terdengar tidak masuk akal, mengingat penemuan kepalanya saja membutuhkan waktu berjam-jam. Terlebih, bagaimana mungkin binatang buas memenggal kepala? Namun, di bagian tubuh yang lain, memang terdapat bekas cakaran kuku panjang. Bajunya koyak. Tidak ada jejak sedikit jari orang lain, selain milik Mbak Ayu sendiri. Aku mematung di teras. Emak ingin menemaniku lebih lama, tetapi aku menolak. Rumah Mbak Ayu tidak ada orang. Semua warga sepakat acara kirim doa dilakukan di masjid, sama seperti saat kematian Mas Parga. Kalau begitu, saya pulang dulu. Hati-hati, Mbak, pesan emak sebelum pulang. Terima kasih, Mak. Aku mengangguk. Wanita berbadan kecil itu tergesa meninggalkan halaman. Kuhela napas panjang. Tak kusangka, kemarin kami melewati hari yang sangat melelahkan. Untunglah, semalam kami bisa tidur cukup nyenyak, walau sesekali terganggu oleh listrik yang berulang kali padam dan aroma amis menyengat. Aku mendorong pintu yang setengah terbuka. Aroma masakan tercium dari arah dapur. Sepertinya Mas Rama sedang membuat nasi goreng dan telur dadar daun bawang, kesukaanku. Assalamualaikum. Sapaku menapaki lantai yang terasa dingin. Sudah pulang, Dek. Suara Mas Rama dari arah dapur. Aku terdiam. Bahkan sekarang, Mas Rama jarang sekali mengucap maupun menjawab salam. Sarapan yuk. Mas buatkan nasi goreng dan telur dadar. Ia menghampiriku yang terduduk di sofa. Iya, aku menjawab malas. Kamu masih kaget ya? Mas pun begitu. Tapi kita harus sadar bahwa memang takdirnya seperti itu. Hibur Mas Rama seolah tak ada beban. Padahal dirinya lah penyebab semua peristiwa ini terjadi. Apa kamu gak sedih? Selidikku. Wajah Mas Rama memerah. Apa maksudmu, Dek? Mbak Ayu, dia mengandung anakmu kan? Tandasku. Mas Rama duduk di hadapanku. Benar, ia tidak seperti Mas Ramaku yang dulu. Wajahnya terlihat kusam, mata cekung dan berkantung, serta bau badan yang tidak sedap. Mas gak nyangka itu terjadi begitu saja, ucapnya lirih. Aku menahan gejolak di dada yang siap memuntahkan beragam kalimat pedas untuknya. Sesak, napasku sampai tersengal karena sakit yang teramat sangat. Kamu tahu Sukemi kan? Tegasku tak sabar. Apa? Mata Mas Rama melotot. Sukemi. Dia yang membunuh Mbak Ayu, juga menjebakmu hingga melakukan hal terlarang itu dengannya. Tapi
Aku tidak menyangka jika kamu pun memiliki kamar rahasia, geramku. Mas Rama diam 1000 bahasa. Aku tahu, ia pasti bertanya-tanya dari mana aku mengetahuinya. Sekarang, biarkan aku pulang ke rumah ibu. Lekas bakar kain itu jika masih ingin kita kembali seperti dulu, tandasku. Dek, tunggu. Mas Rama menahan tanganku, tetapi aku menepisnya. Sementara biarkan aku pergi, Mas. Jika kita terus bersama. Aku terdiam. Kutarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya kasar. Kenapa, Dek? Kamu mau meninggalkan aku? Iba Mas Rama. Aku menggeleng. Aku bisa saja tanpa sadar membunuhmu. Jika itu terjadi, Sukemi menang, lirihku. Singkat cerita, aku meraih tas dan gegas keluar. Kutahan air mata agar tidak ada yang tahu kemelut dalam rumah tanggaku. Namun, Mas Rama mengejar. Ia menahan langkahku untuk sesaat. Izinkan Mas mengantarmu. Mas pun ingin bertemu Bening, ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Aku melirik rumah Mbak Ayu. Meskipun mungkin semua ini bukan salahnya, tetapi pengkhianatan yang dilakukan Mas Rama dan wanita itu masih membuatku nyeri. Katakanlah semua ulah Sukemi. Namun, andai sikap Mbak Ayu dari awal tidak membuatku kesal, mungkin aku bisa sedikit berbaik hati memaklumi. Dek, panggil Mas Rama. Ya sudah, ketusku. Saat Mas Rama menyiapkan motor, tiba-tiba aku terpikirkan hal lain. Benar, aku akan membuat pilihan tegas kepadanya. Menemukan benda laknat itu dan memusnahkannya atau tidak akan memberi kesempatan kepada Mas Rama untuk memperbaiki hubungan kami. Mas, ucapku sebelum naik ke boncengan. Iya, Dek. Mas Rama menoleh. Aku membuang wajah. Kita ambil popok wewe yang kamu simpan dan membakarnya. Mungkin setelah itu kita bisa menata lagi hubungan ini, ujarku. Mas Rama tak menjawab. Bagaimana? Atau kamu memang sudah lama ingin rumah tangga kita berakhir? Sinisku. Bukan begitu. Tapi kain itu. Mas Rama ragu. Sekilas, kulihat ada raut bimbang di wajahnya. Kenapa dengan kain itu? Selidikku. Mas sudah jadikan bubuk dan mencampurnya dengan kaldu, ucapnya menunduk dalam. Apa? Kamu gila, Mas? Pekiku tertahan. Gegas kalimat istighfar kugumamkan berulang kali. Lagi pula, percayalah, Dek, ini gak meminta tumbal. Yakinnya seperti orang yang benar-benar kehilangan akal sehat. Astagfirullah, Mas. Aku menggeleng kesal. Meskipun tanpa tumbal, apa kamu pikir ini diridhoi Allah? Lagi-lagi ia hanya bungkam, membuatku geram. Baiklah, ayo kita ke kios, ajaknya. Aku sedikit bernapas lega. Setidaknya Mas Rama mulai berubah pikiran. Walau entah bagaimana hasilnya, aku ingin masalah ini tertutup rapat. Bahkan bapak dan ibu pun belum tahu. Sepanjang jalan, aku merenungkan apa yang telah terjadi beberapa bulan terakhir. Andai aku lekas menyadari kejanggalan dari usaha Mas Rama,
pun dengan kemunculan Sukemi pertama kali yang menyebut kata tukarkan. Apa maksudnya itu? Apa makhluk itu meminta imbalan atas kain yang ia berikan? Namun, bukankah Mas Rama bilang tanpa tumbal? Dek, panggil Mas Rama. Maaf. Aku tak membalas. Ya, memang sudah sepantasnya ia meminta maaf. Selama ini ia memberikan nafkah dari rezeki yang tak pantas. Astagfirullah. Sejak kapan kamu tahu kalau ia bernama Sukemi? Sebanyak apa kamu tahu tentang makhluk itu? Tanya Mas Rama kemudian. Aku bertemu dengannya saat Pening diculik, sautku. Lalu, ada satu makhluk lagi di rumah kita. Deru mesin motor memelan. Kupikir Mas Rama memang sengaja sedikit menarik rem agar kami leluasa berbincang. Namun, ia seperti kebingungan. Beberapa kali tangannya bermain gas, tetapi motor malah melambat. Di depan adalah gugusan hutan jati. Meskipun jalan cukup datar, tetapi kawasan cukup sepi. Mas Rama tadi sengaja mengambil jalur ini karena jalan biasanya sedang ada perbaikan. Kenapa? Aku melongo ke depan. Gak tahu, Dek. Gak bisa digas, saut Mas Rama bingung. Tangan kanannya mencoba menarik stang dengan lebih keras. Deru mesin terdengar seperti erangan. Ban motor malah bergeming di tempat. Aku mencoba melihat ke bawah. Mungkin saja ada yang tersangkut. Namun, di luar dugaan motor melesat. Nyaris terbang hingga membuat tubuhku terlempar. Sesaat, aku tidak menyadari apa yang terjadi. Mataku masih bisa menangkap motor merah itu melaju tak terkendali. Mas Rama berteriak, hingga benturan keras membuatku terpejam ketakutan. Dek, sentak Mas Rama. Aku membuka mata. Apa? Bagaimana bisa semuanya baik-baik saja? Jelas-jelas tadi motornya kehabisan bensin. Mas mau dorong sampai ke warung depan. Kamu naik saja, gak apa-apa, ucap Mas Rama tanpa luka sedikit pun. Jadi, apa yang kulihat tadi? Mimpi? Entahlah. Mas Rama bersiap mendorong motor, tetapi aku gegas turun. Aku jalan saja. Tugasku mengusap pelipis yang sekilas terasa berdenyut. Kamu capek? Kalau begitu, tunggu saja di sini. Mas akan beli sebentar. Di depan ada warung. Semoga sedia bensin, ujar Mas Rama. Aku menggeleng. Kuikuti langkahnya yang tergesa. Aneh, tadi itu apa? Kenapa terasa seperti nyata? Untunglah, warung yang Mas Rama maksud memang menjual bensin. Pemilik warung tersebut wanita gemuk, yang entah kenapa membuatku enggan menatapnya. Mungkin karena aku masih terbayang-bayang sosok Mbak Ayu dan kematiannya yang tragis. Tiba di depan kios, Mas Rama gegas membuka pintu. Aku menunggu sambil memperhatikan gelagatnya yang sedikit kaku. Ia hanya membuka pintu dorong tersebut sedikit, lalu menyelinap masuk. Benar hanya ini? Tanyaku menatap bubuk putih dalam toples yang pernah kucumpai di dapur. Ada rasa mual membayangkan benda tersebut. Ternyata selalu ia campurkan ke dalam kuah bakso. Mas Rama mengangguk. Aku pun bersiap membawa benda itu keluar. Tetapi belum sempat beranjak, dari atap kios terdengar derak benda patah. Aku baru hendak mendongak saat tengkuk terasa tertimpa sesuatu. Allah,
Aku pun tersungkur. Samar, terasa tangan dingin Mas Rama meraih tubuhku. Ia terus memanggil namaku. Hingga sebelum kesadaranku lenyap, terdengar ia mengumpat. "Makhluk sialan!" Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.